Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ab'adu sholati. Ab'adu sholati utawi piro-piro kesunatane sholat, utawa sunat ab'adu sholat gitu nggih. Ab'adu sholati utawi piro-piro sunah ab'ade sholat iku sab'atun ana 7. Rupane napa mawon at-tasyahudu, rupane sawijine tasyahud al-awwalu kang awal. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal. Wa sholatu lan maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang di fihi ing dalem tasyahud awal. Wa sholatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi fit tasyahudi ing dalem tasyahud al akhiri kang akhir. Wal kunutu lan donga kunut, wa qiyamuhu lan jumeneng kunut utawa ngadeg ing dalem kunut, wa sholatu wassalamu ala nabi lan maca sholawat lan salam ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan ing atase sahabate Kanjeng Nabi fihi ing dalem kunut. Fasal ini menerangkan tentang sunat ab'adus sholat atau apa? Sunat ab'adus sholat. Yang mana sunat ab'adus sholat ini, sunat ab'adus sholat ini termasuk kategori kesunatan yang bila mana kita meninggalkannya maka kita wajib menambal dengan maka disunahkan menambal dengan cara melakukan sujud sahwi. Perlu diketahui bahwasanya sujud sahwi itu sujud bukan karena untuk apa? Mengganti daripada sunat ab'ad, bukan untuk pengganti daripada sunat ab'ad, melainkan ini sebatas untuk apa? Menambal. Sujud sahwi niku menambal, bukan mengganti. Berarti nek ngoten kesimpulannya, ketika kok kita lupa atau kita melewatkan melakukan sunat ab'ad, maka tidak wajib hukumnya melakukan sujud sahwi, itu tidak wajib. Hanya apa? Sebatas mengganti. Oh, kalau gitu ketika kok melakukan tidak melakukan sunat ab'ad, terus kita terlanjur sholat sudah salam, baru di situ kok teringat, niki berarti apakah sholatnya harus diulang atau tidak? Pertanyaannya tidak usah diulang. Ketika kok keraguan itu kok masih di dalam sholat, masih di dalam sholat, nah disitulah kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini kan sujud sahwi judulnya. Ab'adus sholat pun juga demikian. Ab'adus sholat itu termasuk kategori kesunatan yang ada di dalam sholat. Nah di sini diterangkan bahwasanya ab'adus sholat itu, sunat ab'adus sholat ini ada berapa? Ada 7. Apa saja? Yang pertama yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal wa qu'uduhu. Berarti pas ketika kita duduk ada pada tasyahud awal membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa qu'uduhu, dan duduknya pada tasyahud awal itu juga dinamakan sunat ab'ad. Yang pertama itu tasyahud awal, berarti membaca tasyahud awal. Yang kedua yaitu duduk di dalam tasyahud awal.
Yang ketiga itu washolatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Di dalam apa ya? Di dalam tasyahud awal tadi. Kemudian selanjutnya washolatu alal ali, dan juga membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhir. Nah, nomor 4, membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi di dalam tasyahud akhir. Ini merupakan salah satu abadus sholat, sunnah abadus sholat. Kemudian nomor 5, wal kunutu, membaca doa kunut. Doa kunut itu juga merupakan abadus sholat, sunat abadus sholat. Wa qiyamuhu, nomor 6, berdiri pada waktu apa? Doa kunut. Berarti berdirinya itu pun juga merupakan abadus sholat. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi. Nah, yang nomor 7 itu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabatnya Kanjeng Nabi pada waktu dalam posisi berdiri doa kunut. Oh, ini berarti abadus sholat. Perlu diketahui bahwasanya kesunatan yang ada pada sholat, di dalam sholat itu ada 2. Ada sunat yang dinamakan sunat abad, ada sunat yang dinamakan sunat hayat. Nah, sunat abad ini yang barusan kita bahas, ada 7. Adapun sunat hayat itu juga nanti ada keterangan lain, tapi yang jelas antara sunat abad dan sunat hayat ini perbedaannya bahwasanya sunat abad ini manakala kok kita meninggalkan daripada sunat abad, atau kita terlupakan atau terlewatkan, ini sholat kita tidak batal. Tapi ada kesunatan untuk menambal dengan cara apa? Melakukan sujud sahwi. Tapi kalau sunat hayat apa? Sunat hayat yaitu kesunatan yang manakala ketika kita kok meninggalkan, baik itu disengaja atau tidak, ini tidak membatalkan sholat juga, dan bahkan tidak disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Berarti tingkat kesunatan yang ada pada sunat abad dan sunat hayat ini lebih tinggi sunat abad. Kalau sunat abad kan ketika meninggalkan ini ada kesunatan untuk melakukan sujud sahwi. Nek sunat hayat mboten. Sunat hayat itu kaya contoh takbir intikal. Misalkan ketika kita berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang kedua, ketika kita hendak rukuk, kita membaca takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, pembacaan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, bacaan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini apa namanya? Sunat hayat. Oh, ini sunat hayat. Maka ketika kok kita tidak membaca itu pun tidak masalah. Artinya tidak disunahkan untuk mengulang atau untuk melakukan sujud sahwi. Beda dengan sunat abad. Sunat abad ini ada kesunatan bonus di situ. Ketika kita meninggalkannya, entah itu terlupa atau terlewat, ada kesunatan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Kemudian selanjutnya faslun. Tabtulu as-sholatu. Tabtulu dadi batal. Apa as-sholatu salat? Bi arba'i asrata kelawan 14. Apane khoslatan tingkai? Apa wae 14 mau bil hadathi, rupane sewijine hadas. Wa bi wuku'in najasati lan kelawan tumi bani najis. Wa bi wuku'in najasati lan kelawan tumi bani najis in lam tulqa. Lamun ora den buang apa najasah halan ing dalem saknalika min ghairi hamlin saking tanpa nggawa wan kisaful aurati lan dadi kabukai aurat
In lam tastar lamun ora nutupi sapa musolli halan ing dalem saknalika utawa halan hale saknalika. Kemudian ada lagi fasal di sini menerangkan tentang tabtulus salat bi arba'i asyrata. Sesuatu yang membatalkan salat. Sesuatu yang membatalkan salat di sini disebutkan ada 14 perkara-perkara yang di situ kita ketika kok salat kok kita tertimpa atau melakukan entah sengaja atau tidak melakukan ke-14 sebab-sebab yang membatalkan ini, maka otomatis sholat kita pun juga akan batal. Apa saja di situ? Yang pertama yaitu hadas. Hadas jelas ya, hadas. Hadas itu berarti ketika kita sholat kok pas niku ngempet buang angin, buang hajat kegeden. Sholat kok njuk langsung mak jebrol, nah niku malah ampun nek salat kok langsung mak jebrol niku. Buang angin ngono ya sing gampang. Nah, buang angin. Pas ketika salat kok kita buang angin. Nek hajat iki koyo niku ora ilok temen nggih. Nggih. Kayak salat kok langsung ngebret sak nggon-nggon. Niki teko dicontohke napa? Buang angin. Nah, buang angin niki termasuk kategori hadas. Hadas itu kan kadang ada, hadas itu sesuatu yang mana datangnya itu dari diri kita sendiri. Ini beda hadas dan najis nggih. Hadas itu kadang kala ada kalanya yang tidak bisa dilihat, tapi kalau najis jelas terlihat. Artinya bisa dilihat, bisa ada baunya, bisa ada kasat matanya, warnanya atau bagaimana. Niku nama najis. Ada ainunnya, ada keadaan barangnya. Tapi kalau hadas belum tentu. Hadas seperti contoh ketika kita kok bersenggolan dengan istri kita. Nah ini kan batal dalam keadaan wudu. Apakah bisa terlihat? Kan tidak. Kita bersentuhan dengan istri itu tangannya. Kita buang angin kan dubure. Tapi kok sing dikumbah ora dubure tapi raine ini kan karena apa? Ini hadas. Iya kan? Beda dengan najis. Tapi nyusul Gus kotak. Kalau najis ini sesuatu yang nampak secara napa jenenge launun, rihun, terus ainun, keadaannya bisa dilihat, baunya ada, warnanya ada. Niku, tapi nek hadas belum tentu. Hadas. Nah, nek kecuali nek sing kaya ngebret wae niku ketok jelas niku. Dalam keadaan sholat kok kita berhadas maupun mau hadas kecil atau besar, ada kategori, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kecil kan seperti dulu kita pernah bahas, kecil itu kita bagaimana cara mensucikan dengan cara wudhu, kalau besar dengan cara mandi. Sebab kalau besar itu tidak membatalkan wudhu. Kalau besar tidak membatalkan. Ada kalanya yang membatalkan wudhu ketika kita bersenggama dengan istri. Tapi kalau cuman junub niku berarti belum tentu kita berhubungan dengan istri. Itu ihtilam, mimpi basah. Utawa ora ihtilam, kadang pas ketika kita dalam keadaan sadar kecapean kita kok ihtilam. Kita keluar mani, itu pun juga bisa terjadi semacam itu. Tapi dalam keadaan wudu, nah ini wudunya tidak batal, tapi kita wajib untuk mandi besar. Pernah nggih, dulu pernah kita bahas. Wabi wuku'in najasati, dan yang selanjutnya yaitu kejatuhan najis. In lam tulqa halam. Kejatuhan najis. Pas ketika kita dalam keadaan sholat Allahu Akbar, di situ kok tiba-tiba ada cecak. Cecak niku dilalai melek jatuh pas di lengan kita misalkan. Nah, di situ kita langsung ketika itu halam niku langsung kipat aja. Buantar kipat aja. Ora ditunggu sik sak suwene ae ini padha batal. Harus segera kita ketika sadar bahwasanya itu kok kotoran cecak langsung kita buang. Nah,
In lam tulqa halan, seketika juga itu kita napa membuang. Ini dinamakan napa seketika, spontan, maka tidak masalah. Refleks. Ini boleh. Artinya masih bisa. Tapi kalau didiamkan 1 menit atau nah ini ya kita tahu bahwa itu najis kok didiamkan misalkan. Nah ini kita langsung otomatis itu batal. Min ghairi hamlin, saking tanpa nggawa niku berarti ya barangnya itu tidak terus dalam keadaan sholat itu masih di situ. Pas waktu takbir kita sudah ada barangnya. Beda ketika langsung nemplek langsung kipat. Nek nggawa kan berarti kita sholat itu sudah membawa najis, ini beda lagi. Tapi kalau in lam tulqa halan ini berarti jatuh langsung refleks dibuang. Wan kisafu al aurat in lam taster halan. Nah ini pun juga sama. Ketika kita sholat maka kita wajib menutup aurat. Auratnya laki-laki namanya bayna surah warubah. Antara pusar wudel sampai lutut harus tertutup semua. Paling tidak bawah lutut, atas pusar sedikit wis cukup. Itu manakala kita sholat kok tiba-tiba kita sholat di padang pasir atau lapangan kan angin besar kadang. Lah tiba-tiba di situ angin itu menyingkap sarungnya awak dhewe kebuka. Dhuwur lutut. Nah, ini langsung kita seketika langsung ditutup. Ilam tastar. Itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi segera. Orang terus dibuka wah isis manyen matuk kayak ana iki gek sumuk. Mumpung angin gede ben mboten ngoten. Silir anek contoh semacam ini berarti napa harus segera ditutup. Lah hal-hal yang spontan sepanjang itu kan misalkan kita dalam keadaan sholat kan sudah menutup aurat, sudah sah lah secara syariat. Tapi ada napa amrul khorid. Amrul khorid itu sesuatu yang datangnya itu belakangan, yang menjadikan sesuatu itu kok berpotensi untuk membatalkan sholat kita. Nah ini bisa dengan segera diantisipasi. Beda ketika itu sholat kok wis dalam keadaan telanjang. Nah, ini kan sudah enggak istilahnya amrul khorid itu kita sudah dalam keadaan posisi sudah syarat sah sholat itu sudah ada, sudah terpenuhi, tapi di situ kok ada amrul khorid, entah itu angin, entah anak kita pas jalanan sarungnya dewe buka-buka ingat misalkan langsung dikipatake. Kan ada kan kadang anak sing umur 2 tahun kadang masih pengen arek njajari bapakne apa ibune njuk nyingkap-nyingkapi dludusan nang sarung kadang arek dias langsung kipatake. Ini segera diantisipasi. Nah, ini juga masih diperbolehkan atau tidak membatalkan. Tapi syaratnya spontan tadi halan. Tapi nek kok terus didiamkan sampai beberapa menit atau beberapa detik dan kita tidak ada rasa utawa keinginan untuk langsung mengantisipasi menutup atau membuang najis tadi, nah itu akan membatalkan. Wanutku biharfaini sumakola wallahu a'lam bishawab. Ini terus nginjing karena ini banyak materi yang dibahas. Kira-kira ini 1 jam lebih kali ini 14 khoslatan. Ini terus nginjing melih. Mugi-mugi ngaos kita pertemuan kita nendalu menika estu manfaati dumateng kita sedaya sehingga kita kepikan untuk keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita mau selawat sareng-sareng. Maula ya sholli wa salim daiman abada Al-Wibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan wa ghafir lana ma madha ya warsi al karami ya
rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.